Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja? Siap, berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja sekalian, firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari, saat ini saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri, dan marilah kita memuji Tuhan bersama-sama. Engkau ada. Kekuatan di jiwaku, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Bapa, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah Ibadah bersama remaja Sinode Gemim saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, sampai saat ini kita hidup dalam kebebasan. Bebas bernafas, bebas mengemukakan pendapat, bebas untuk memilih apa yang ingin kita lakukan. Namun sayang, terkadang kita juga memanfaatkan kebebasan yang membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Kita sering memberikan pembenaran untuk diri terhadap tindakan yang seharusnya tidak kita lakukan. Tahukah kalian bahwa tindakan yang tidak benar yang kita lakukan itu bisa menyakiti sesama kita? Bahkan lebih buruknya, pernahkah kita berpikir mungkin kita bisa menjadi pemicu untuk orang lain melakukan tindakan yang tidak benar juga? Saudaraku, hati Tuhan tersakiti jika kita terus dan terus melakukan dosa. Tuhan sudah rela mati untuk kita, untuk menanggung semua dosa kita. Tidak malukah kita punya Tuhan yang sudah rela mati untuk kita, tetapi kita balas perbuatan mulia yang Tuhan lakukan dengan terus melakukan dosa? Mari saat ini kita mengambil saat teduh kita. Kita renungkan kembali kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Kita renungkan dan marilah kita meminta ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kami datang untuk mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan. Tunjukkanlah semua yang baik, yang benar, yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami terus dan terus menyakiti sesama kami Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak membawa sukacita damai yang berasal daripada-Mu di lingkungan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika perilaku kami tiap hari terus mendukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Kami menyesali semua salah dan dosa yang kami perbuat Tuhan. Ya Tuhan, terimalah Tuhan pengakuan dosa yang telah kami panjatkan saat ini Tuhan.
Ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah Tuhan permohonan ampun kami ini Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Terimalah Tuhan pengakuan dosa kami. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Marilah kita tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, karena hanya karena Dialah kita bisa hidup dengan berkat yang melimpah dan mendapat jaminan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Kita akan membaca bagian Alkitab yang terdapat dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dengan perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Mari kita membaca secara bersama-sama. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berseluruh dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab Allah yang kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Tak terasa kita sudah ada 3 bulan lebih, kita harus diperhadapkan dengan situasi keadaan COVID-19 yang membatasi kita untuk beraktivitas. Sehingga kita semua harus beraktivitas di rumah, beribadah di rumah. Waktu yang panjang, dan tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Pasti di antara kita, mungkin adik-adik remaja bahkan pembina remaja pasti sudah mulai bosan, bahkan pasti sudah sangat rindu untuk bertemu dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan di pelayanan remaja Kemin. Adik-adik remaja dan pembina remaja saat ini kita diajak untuk merenungkan bersama tentang bersyukur dalam segala keadaan. Tentunya hal mengucap syukur merupakan tema yang sangat penting dalam teologi Kristen. Banyak catatan Alkitab yang merekomendasikan ajaran ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup anak-anak orang percaya. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus bersyukur? Jawabannya sangat jelas, yaitu karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tuhan mau kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak mampu untuk bersyukur dalam segala hal. Karena kita mengakui dan meyakini bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita di dalam dunia ini di luar kendalinya Tuhan. Dan apapun yang diselenggarakan oleh Tuhan, semuanya ada dalam bingkai kebaikan. Tapi mungkin ada adik remaja dan pembina remaja sekarang berkata, saya harus bersyukur untuk apa? Bukankah kehidupan saya saat ini berantakan? Teman-teman remaja dan pembina remaja, memang sulit untuk mengembangkan sikap bersyukur jika kita berterima kasih hanya berdasarkan apa yang kita terima, apa yang kita miliki. Mungkin fokus pada apa yang kita syukuri adalah pendekatan yang salah. Memang betul teman-teman, penting untuk kita sering menghitung setiap kebaikan Tuhan. Pasti kita akan temui bahwa banyak sekali berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin teman-teman bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita untuk kita kurang bersyukur dalam keadaan pencobaan dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang baik. Tuhan mau kita walaupun dalam keadaan yang sesulit apapun, kita mampu untuk datang mengucap syukur. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, sebetulnya kebanyakan rujukan tulisan dalam Alkitab bukan hanya berbicara mengenai bersyukur untuk segala sesuatu, melainkan menyarankan untuk memiliki rasa, sikap, dan tindakan untuk bersyukur secara keseluruhan. Memang teman-teman, mudah untuk bersyukur ketika kita berada dalam segala sesuatu kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita ingini. Tetapi bagaimana dengan masa-masa ketika apa yang kita harapkan dalam hidup saya dan saudara tampaknya jauh dari apa yang kita harapkan? Tentunya barangkali kita perlu mempertimbangkan rasa syukur sebagai watak gaya hidup yang tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Dengan kata lain, kita bersyukur untuk segala sesuatu
bersyukurlah dalam keadaan kita, apapun keadaan itu. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini berisi tentang puji-pujian untuk kemuliaan Allah atas semua rencana dan tindakannya. Mari kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dapat kita katakan sebagai sebuah pujian yang bersifat eksklusif karena terbatas pada komunitas umat Allah. Puji-pujian ini disampaikan kepada Allah yang menyelamatkan dan menghibur umatnya. Meskipun kita tahu lewat pembacaan kita tadi, kita dapati bahwa Tuhan sempat menghukum dalam murkanya. Tapi puji-pujian tetap dikumandangkan walaupun ada situasi yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan umat Allah. Allah menghukum, tetapi kemudian Allah bertindak memberi penghiburan dan keselamatan. Suasana yang berubah dari penghukuman menjadi sukacita karena keselamatan ditandai dengan undangannya Allah bagi umatnya untuk menimba air dengan girang dari mata air keselamatan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua boleh kita lihat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di situ akan kita temui berisi tentang pujian yang kelihatannya lebih inklusif sifatnya. Karena melibatkan banyak orang di luar dari komunitas umat Allah, yakni bangsa-bangsa lain. Umat diajak untuk memperkenalkan Tuhan yang begitu baik kepada semua bangsa-bangsa, memberitahukan perbuatan Tuhan yang mulia ke seluruh bumi. Kegiatan ini yang dilakukan secara sengaja untuk apa? Untuk memperluas dan memperlebar jangkauan kekuasaan dan kasih Allah. Bukan hanya sekedar di kalangan umatnya, tetapi berlaku bagi banyak orang. Ini merupakan kegiatan misi yang bertujuan untuk memperkenalkan kekuasaan dan kasih Allah bagi semua orang, bahkan kepada dunia. Sebuah ajakan kepada umat untuk bersaksi. Karena ketika umat memiliki Allah yang begitu baik, adil, maha kuasa, tidak ada hal yang lebih alamiah daripada mengajak semua orang untuk datang, memberikan setiap pujian dan syukur untuk mengenal Allah. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik remaja dan pembina remaja, apa yang kita bisa dapat dari pembacaan kita pada saat ini? Yesaya pasal 12 ini akhirnya menjadi salah satu referensi yang cocok bagi kita sebagai remaja dan pembina remaja untuk mengingatkan kita pada aktivitas bersyukur yang tidak pernah dibatasi oleh kondisi apapun. Sebab rasa syukur itu berperan besar dalam kehidupan kita dan menggerakkan hidup kita sebagai orang yang percaya. Sebagai remaja dan pembina remaja, kita perlu bahkan harus memiliki hati yang selalu bersyukur untuk semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Karena hal itu akan menggerakkan hidup kita dan memudahkan kita untuk mengucapkan penghargaan-penghargaan dan terima kasih kepada Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam kondisi saat ini, sejauh manakah kemampuan kita untuk datang berterima kasih kepada Tuhan? Ketika kita mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, pencobaan-pencobaan silih berganti, apakah kita punya kekuatan untuk datang berterima kasih kepada Tuhan? Karena yang sebenarnya yang memotivasi kita untuk bersyukur, yang menjadi penting dan menjadi fokus kita adalah Tuhan yang hadir dan menyelenggarakan segala sesuatu untuk kita, dan pastinya untuk kebaikan anak-anaknya. Bukan lepas dari keadaan, tetapi yang meyakinkan kita untuk kita datang bersyukur adalah fokus kita dan keyakinan kita bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang pastinya mendatangkan kebaikan. Salah satu bukti kita hormat dan percaya kita kepadanya
adalah letak bersyukur dalam keadaan sesuatu. Saya mengambil sebuah pepatah dari kata seorang penyair yang ada di abad 17 dari Inggris, George Herbert. Katanya begini: oleh Engkau telah memberi sekian banyak anugerah, sudilah memberi kami satu hal lagi, yaitu hati yang tahu berterima kasih. Banyak orang yang gagal ketika menerima berkat, tapi tidak memiliki hati untuk tahu berterima kasih. Kamus Bahasa Indonesia saya telusuri mendapatkan arti bahwa bersyukur itu didefinisikan berarti rasa berterima kasih, ungkapan pernyataan lega, beruntung, atau senang akan hal tertentu. Jadi dapat diartikan bahwa bersyukur adalah mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah, menyatakan perasaan yang lega, beruntung atau senang akan sesuatu hal. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, sudahkah kita hari-hari ini mau datang kepada Tuhan, mau menyatakan rasa syukur kita dan berterima kasih kepadanya? Mampukah kita memiliki kehidupan yang memiliki iman dan kekuatan untuk datang berkata pada Tuhan, Tuhan, terima kasih, Engkau baik dalam hidup kami. Pada saat ini pun kita diajak lewat pembacaan firman Tuhan bahwa memiliki hidup yang bersyukur adalah kunci kepuasan dan kebahagiaan. Meskipun kita saat ini bergumul dengan pandemi COVID-19, kiranya kita tetap meminta kepada Tuhan agar diberi hati yang tulus, yang terus bersyukur, walaupun kita dibatasi dengan berbagai hal. Kita dibatasi aktivitas kita. Kita mungkin sehari-hari ini mungkin pembina remaja mulai berpengaruh dalam pendapatan kita. Tapi percayalah, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan kunci kepuasan dan kesuksesan kebahagiaan kita adalah memiliki hati yang bersyukur. Teman-teman yang diberkati Tuhan, janganlah situasi ini merampas rasa syukur kita kepada Tuhan. Janganlah kekhawatiran dan keresahan menguasai hidup kita lalu menghambat kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi biarlah dengan firman Tuhan pada saat ini akan memberanikan kita untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, terlalu baik dalam hidup saya dan saudara. Dan ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan, marilah kita pun mampu untuk menjadi saksi, untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, untuk menyampaikan bagi saudara-saudara kita, bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi mampu menceritakan segala kebaikan Tuhan kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada saudara kita, bahkan kepada seluruh dunia, bahwa Allah kita sungguh luar biasa dan sangat baik. Sehingga kebaikan dan berkat yang kita rasakan bukan hanya kita pakai untuk diri kita sendiri, tetapi kita mampu untuk membagi-bagikan bagi sebanyak orang. Teman-teman yang diberkati Tuhan, marilah kita saat ini untuk terus berbuat baik. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Teruslah kita mampu untuk menyatakan syukur kita kepada sesama kita, berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan terlebih pentingnya, kita mampu memberikan pujian syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dialah rasa sumber syukur kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapa. Mari kita mau membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang sudah memberkati kita semua
Karena itu, marilah kita memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur dan atas berkat-Nya. Dan sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sembahlah bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik remaja dan pembina remaja, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah menguatkan kami Tuhan. Kami boleh menikmati berkat dan kekuatan dalam persekutuan bersama keluarga besar remaja Gemim. Kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau telah menguatkan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih, yang tahu bersyukur, yang tahu mau menyatakan rasa syukur dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, walaupun tak sedikit tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Itulah fokus ucapan syukur kami. Itulah fokus inti dari rasa syukur kami, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu bersatu hati, menaikkan doa kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Walaupun kami berada di tempat-tempat yang berbeda-beda, tapi kami percaya Tuhan, kami disatukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam rasa syukur kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Memberkati persembahan yang telah kami beri, biarlah Engkau kuduskan dan sucikan, sehingga lewat persembahan yang boleh kami kumpulkan ini Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk lebih lagi memberikan persembahan yang terbaik, yaitu kehidupan kami, hidup kami yang kami bawa kepadamu untuk kami persembahkan menjadi alat kesaksian-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan, sehingga kami mampu menyatakan rasa syukur kami, karena kami sadari Tuhan, bahwa hidup kami Engkau yang lebih dahulu memberkati dan mengasihi kami. Karena itu kami sangat yakin dan percaya bahwa kehidupan keluarga kami akan diberkati oleh Engkau. Engkau akan memberkati setiap usaha kerja dari orang tua kami masing-masing. Engkau akan memberkati setiap kerinduan, harapan dari orang tua kami. Kami percaya pintu-pintu berkat akan terbuka dan menjadi bagian
dalam keluarga kami masing-masing. Memberkati orang tua kami Tuhan, papa, mama kami, kakak beradik kami, orang-orang yang kami kasihi dan cintai, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Kuat sehat ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tetap terus mampu bersyukur dan mampu menjalankan kehidupan yang Engkau percayakan dalam hidup mereka dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini hamba mau berdoa bagi seluruh adik-adik remaja yang ada di gereja Masing Injili di Minahasa. Engkau memberkati kehidupan pribadi mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Jikalau Engkau temui mereka tetap berada dalam kesusahan, biarlah Engkau memberikan sukacita bagi mereka. Mereka dalam keputusasaan, Engkau kuatkan mereka semua Tuhan. Dan biarlah pun seluruh adik-adik remaja boleh mampu menjadi berkat bagi semua orang. Kami bersyukur Tuhan dalam situasi proses pendidikan, adik-adik remaja yang ada di Sinode Gemim sudah boleh lulus dalam pendidikan di bangku sekolah pertama. Engkau memberkati rasa syukur mereka Tuhan, dan biarlah Engkau menguatkan dan mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka miliki dan mereka dapat itu semua karena anugerah dan cinta kasih daripadamu. Karena itu pun Tuhan, hamba mau memohon kepadamu, memberkati kehidupan studi mereka Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau memberkati setiap rencana masa depan mereka, sehingga apapun yang mereka cita-citakan diberkati oleh Engkau, sehingga mereka akan menjadi siswa dan siswi yang pandai, yang mampu berprestasi, mampu menjadi berkat di sekolah mereka masing-masing, sehingga namamu akan ditinggi dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami pun mau berdoa bagi seluruh pembina remaja yang ada di gereja Masing Injili di Minahasa. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah terus ada dalam kelimpahan berkat yang berasal daripadamu. Bagi teman-teman pembina remaja yang saat ini sementara terbeban dalam pekerjaan, mereka sementara mencari pekerjaan, Engkau bukakan jalan mereka Tuhan, sehingga Engkau mengirimkan pekerjaan yang terbaik, sehingga lewat pekerjaan yang mereka dapat nanti, mereka boleh bagikan, mereka boleh pakai untuk pekerjaan namamu. Bagi kami, bagi semua teman-teman pembina remaja yang sudah bekerja, diberkati Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi berkat di tempat kerja mereka semua Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dapat diperhitungkan dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayanan yang ada, baik itu di jemaat, wilayah, sinode. Engkau memberkati setiap usaha kerja program yang kami lakukan, yang kami kerjakan sementara ini. Biarlah apapun yang kami rindukan dan programkan Tuhan, itu Engkau berkati, sehingga semuanya pun Tuhan itu dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan berkat daripadamu. Bapa Surgawi, kami pun berdoa di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, biarlah pun Tuhan Engkau memberkati kami semua. Engkau lindungi kami semua Tuhan, keluarga besar remaja Gemim, diberikan kesehatan yang terbaik, jauh-jauhkan kami dari mara bahaya, sehingga kami pun Tuhan terluput dari penyakit ini Tuhan. Dan biarlah pun Tuhan Engkau selalu memberikan hikmat bagi kami semua untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah dan protap-protap kesehatan, sehingga benar-benar Tuhan kehidupan kami akan kami jadikan berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa bagi gereja kami, gereja Masing Injili di Minahasa. Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan khusus yang ada Tuhan. Engkau tetap teguhkan setiap panggilan pelayanan mereka, sehingga walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini, mereka tetap semangat, berkobar-kobar untuk melakukan dan menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan bagi jemaat yang ada. Bapa Surgawi, kami pun berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Engkau, janda, duda, anak yatim piatu, semua yang memerlukan pertolongan daripada Engkau. Berkatilah mereka semua Tuhan. Berikanlah penghidupan yang layak bagi mereka, sehingga mereka pun boleh ada rasa syukur dalam hidup mereka.
seluruh kehidupan orang-orang yang kami cintai dan kasihi, bangsa dan pemerintah kami Tuhan. Kami hanya taruhkannya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hikmat dari surgawi menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dan ajarkan kami semua Tuhan, ketika kehidupan kami telah diberkati oleh Engkau. Dan jadikanlah kami jawaban-jawaban doa bagi mereka semua. Inilah doa kami yang kami bawahnya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini, dan mari saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita nyanyikan bersama-sama segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah Kita akan menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.